Siap-siap, Kemenq mau ambil alih tugas Taspen dan Asabri, bayar dana pensiun PNS dan kawan-kawannya. Berikut informasi selengkapnya. Kementerian Keuangan atau Kemenq berencana mengubah cara pembayaran dana pensiun pegawai negeri sipil atau PNS, TNI, dan Polri. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenq, Astera Primanto Bakti menegaskan, selama ini pembayaran duit pensiun dilakukan PT Taspen atau Persero dan PT Asabri Persero. Nantinya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB akan mengambil alih tugas tersebut. Ke depan, kami berencana untuk melakukan pembayaran uang pensiunan tetap melalui mitra, tapi yang melakukan pembayaran instead of dari Taspen, ini yang melakukan dari kami di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, kata Astera dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 DPR RI di Jakarta Pusat pada Kamis 6 Februari 2025. Alasannya, Kemenq merasa ada banyak kesamaan fungsi antara DJPB dengan Taspen dan PT Asabri selaku penanggung jawab uang pensiunan TNI Polri. Astera menegaskan, DJPB akan menyalurkan uang pensiunan tersebut tetap melalui kerjasama dengan mitra, yaitu meliputi perbankan, Pos Indonesia, dan sejenisnya. Sedikit gambaran apa yang sedang kami lakukan proses ke depan. Di sini kami sedang membangun proses bisnis ke depan yang harapannya ini akan lebih efisien, efektif, dan produktif. Harap anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani itu. Dengan kata lain, pemerintah akan memangkas satu tahapan yang selama ini berlaku dalam pembayaran uang pensiun PNS. Semula, ada 4 tahap yang harus dilalui. Pertama, DJPB Kemenq menerima tagihan uang PNS dari Taspen dan Asabri. Kedua, DJPB akan melakukan pengecekan administratif sampai menerbitkan surat perintah pencairan dana atau SP2D. Ketiga, Taspen dan Asabri akan melakukan overbooking sesuai channel pembayaran uang pensiunan. Keempat, bank atau pos atau mitra lainnya akan menyalurkan uang tersebut kepada penerima manfaat. Nantinya, tahap pertama berupa pelaporan data dari Taspen dan Asabri tidak akan ada lagi. DJPB bakal langsung melakukan mirroring data dengan kedua BUMN tersebut. Wacana Kemenq mengelola dana pensiun abdi negara sebenarnya bukan hal baru. Pada Juni 2023, Kemenq mempertimbangkan opsi membuat lembaga baru untuk mengurus dana pensiun yang selama ini dikelola Taspen dan Asabri. Direktur Jenderal Anggaran Kemenq Issa Rahmatawarta menyebut, pihaknya terus berkoordinasi, terutama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, terkait reformasi pengelolaan dana pensiun PNS. Ia mengaku tidak mudah membangun roadmap tersebut. Issa merinci, saat ini Kemenq sudah mengidentifikasi 3 area besar terkait rencana itu. Pertama, mengenai program dana pensiun yang menyangkut desain manfaat, desain iuran, dan lain sebagainya. Kemudian, kedua, kita juga akan bergerak di area kelembagaan. Dalam hal ini, nanti siapa pengelolaannya, apakah kita akan terus mempertahankan PT Taspen dan PT Asabri, atau kita memiliki kelembagaan yang baru, kata Issa dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 12. Mungkin nanti lembaga baru kita nilai lebih efektif untuk menjadi pengelola dari program-program ini, atau kita mengembalikan pada beberapa fungsi di kementerian atau lembaga, terutama Kemenq, ibunya.
Ketiga, Isa menyinggung soal perbaikan tata kelola. Pemerintah bakal menerapkan best practice dalam beberapa bidang, seperti aktuaria, akuntansi, dan juga investasi. Isa menegaskan, langkah ini dilakukan agar manfaat dana pensiun yang dihasilkan bisa lebih baik. Ia mengaku sering mendapati bahwa manfaat pensiun dianggap kurang berarti bagi PNS. Tentunya memunculkan dilema yang lain, karena pada saat bersamaan kita melihat kelompok masyarakat lain yang bukan PNS justru belum mendapatkan manfaat pensiun sama sekali. Kita tetap memiliki keinginan untuk memperbaiki kualitas dari manfaat pensiun, tegasnya. Kemudian terkait dengan gaji ke-13 dan 14 PNS di 2025, nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan gaji ke-13 dan 14 aparatur sipil negara termasuk bagi pegawai negeri sipil atau pensiunan bakal tetap cair. Pernyataan tersebut sebagai bentuk respon dari adanya isu penghapusan setelah instruksi Presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi anggaran. Insya Allah cair, sudah dianggarkan, kata Sri Mulyani di Mall Grand Indonesia pada Jakarta, Kamis 6 Februari 2025. Lantas berapa gaji ke-13 dan 14 PNS pada 2025? Melansir laman resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Kementerian Keuangan, gaji ke-13 adalah bentuk apresiasi negara terhadap kinerja ASN, yang mana pemberian gaji ke-13 diharapkan dapat membantu ASN dalam membiayai pendidikan anak dan kebutuhan belanja sekolah. Sementara itu, gaji ke-14 atau yang lebih dikenal dengan THR merupakan bagian dari instrumen dalam APBN yang menjadi upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Dengan THR diharapkan dapat mendorong pertumbuhan konsumsi ASN selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Kebijakan pemberian gaji ke-13 dan THR umumnya diatur dalam peraturan pemerintah di setiap tahunnya. Pada tahun 2024 lalu, ketentuan tentang gaji ke-13 dan THR diatur dalam PP nomor 14 tahun 2024 tentang tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Dalam PP nomor 14 tahun 2024 disebutkan bahwa gaji ke-13 dan THR yang bersumber dari APBN terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.